Sampai saya kayak marah-marah di sini. Ya, kembali dengan saya Tiflis. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagi kalian para pemula-pemula yang baru belajar gitar banget, yang baru belajar neken chord itu kayaknya sakit banget atau gimana kok nggak bunyi-bunyi ya chordnya. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula ketika baru belajar menekan chord gitar. Ingat, menekan chord gitar ya, bukan yang lain. Kita fokusnya video ini menekan chord gitar aja. Jadi ada beberapa poin yang saya akan nantinya ungkapkan. Silakan kalian saja disimak dan juga kalau bisa di-share kepada teman-teman kalian yang pemula ya. Kenapa diajarin nggak bisa-bisa? Nah, ini mungkin karena faktor-faktor yang nanti saya akan sebutkan. Kita lihat saja apa saja. Oke, yang pertama adalah biasanya para pemula itu menekan senarnya lurus seperti ini. Ini dan begini dan begini. Nah, ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Jadi menekan chordnya itu tidak boleh lurus seperti ini. Khusus untuk chord yang basic. Atau bukan chord gantung dan chord jazz, kalau kalian tahu chord jazz. Jadi nggak boleh lurus seperti ini ya, neken chordnya. Jadi nekennya itu harus ditekuk seperti ini. Kalau ya dari depan, nah tidak boleh lurus seperti ini. Harus ditekuk. Nah, caranya gimana supaya bisa ditekuk seperti itu? Caranya gampang banget. Fokuskan tenaga kalian di ujung jari. Jangan pakai pangkal jari untuk menekan. Kalau nggak jadi gini, itu otomatis. Jangan. Kalau misalnya chord lain juga sama. Tuh. Chord lain juga sama. Tuh. Sama-sama. Pokoknya jangan lurus ya. Kalau bisa ditekuk buat kalian para pemula yang ngomong terus kok bunyi chordnya nggak benar-benar. Nah, kalau misalnya kalian nekennya lurus seperti itu, satu, kalian cepat pegel. Yang kedua, jari kalian akan menyentuh senar lain. Ya, jadi nggak bunyi, mau sampai kapanpun juga nggak akan bunyi itu si senarnya ya. Sekarang lanjut, poin kedua. Poin kedua, posisi jarinya itu nggak di tengah ya. Posisi jarinya itu nggak di tengah, khusus fret plus 1. Jadi fret 2, fret 3 ya kalau bisa di tengah nekennya, bukan di pinggir-pinggir. Nah, kalau fret 1, kita nekennya di pinggir, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kita coba D, nah kalau bisa usahakan mungkin di sini lihat ya, fokus ke tangan kiri saya, itu kita di tengah-tengah fret, di area tengah-tengah kolom. Ya, kalau misalkan fret belum tahu apa, fret itu bisa besinya, fret itu juga bisa si kolomnya. Jadi kalau misalkan kita E, nah, perhatikan telunjuk saya nekannya dekat fret sebelah kanan, sedangkan jari tengah dan manis juga kalau bisa di tengah-tengah, dirapetin. Pokoknya kalau bisa di setengah mungkin. Tuh. A minor, D. Nah, kenapa harus di tengah-tengah? Kenapa sih nggak di ujung? Nah, kalau misalnya saya semuanya di ujung, bunyinya akan seperti ini. Mendep. Tuh, mendep ya. Dan juga bisa bazi tuh. Kalau bisa kita di tengah, nah beda ya. Mendep gitu. Oke. Nah, jadi biasakan kalau misalnya menekan chord itu di tengah-tengah fretnya, di tengah-tengah, bukan di pinggir kecuali fret pertama. Selanjutnya, nah ini nih yang biasanya sok jago ini. Nah, biasanya chord basic itu nggak level, saya mau langsung belajar chord gantung, misalkan B minor, F atau F crash atau F crash minor dan sebagainya ya. Nah, seharusnya kita itu belajar latihan telunjuk dulu. Jangan langsung latihan chord gantung. Kenapa? Karena pasti kalian langsung putus asa sebagai pemula-pemula gitaris. Jadi, harus latihan telunjuk dulu. Gimana latihan telunjuknya? Ada di video saya yang sebelumnya, seperti ini. Jadi, latihan dulu di fret 7 atau fret yang kelima. Fret 7. Latihan dulu telunjuknya dan posisinya yang benar ya. Saya udah ngomong di video-video sebelumnya nih. Jadi, coba lihat deh, cek video-video sebelumnya. Poin selanjutnya, yaitu posisi jempol tidak rileks. Maksudnya posisi jempol tidak rileks gimana? Nah, ini kalau misalkan jempol ya, kita neken si chord itu, kalau bisa, rileks aja. Jadi jangan neken gitu, jangan kayak gitarnya mau dirampas gitu. Biasa aja, relax aja. Dan kalau bisa posisi jempolnya itu pada saat kita chord biasa, itu tetap stay di fret yang kedua. Lihat jempol saya. Jadi pada saat kita nanti ke C, jangan jempolnya tuh tiba-tiba ke belakang. Kalau misalkan C, tiba-tiba ke belakang, ke atas, ke belakang, ke belakang. Jangan ya. Kecuali kalau misalnya kalian memang belajar klasik, memang posisi paling ideal itu adalah di belakang ya, di belakang neck.
Jadi saya katakan paling relax, bukan berarti harus posisinya di atas. Menurut kalian paling relaxnya di belakang sini? Oke. Paling belakang sini juga? Oke, untuk yang chord basic ya. Jadi saya katakan paling relax dan paling natural menurut kalian. Tapi kalau saya ngajar biasanya jempolnya di atas karena menurut saya itu posisi yang paling relax. Poin terakhir nih, capek saya ya, kayak marah-marah di sini. Kenapa? Karena biar para pemula itu semangat, terbakar semangatnya mendengar suara saya yang agak-agak marah-marah ini. Yang terakhir itu kelingkingnya nggak pernah dipakai. Ini kelingking ini harus dipakai. Kenapa? Karena pada saat kita tidak memakai kelingking, pada saat kita menekan chord khususnya yang G ini, itu nanti pada saat kita masuk ke chord yang lebih susah, contohnya kayak C minor 7 atau D crash minor 7 flat 5 gitu kan ya. Atau misalkan kayak gini kita main fingerstyle seperti ini. Nah itu kalau misalnya clickingnya nggak dipakai, ya nanti pada saat kita masuk ke hal-hal yang lebih susah, kita katakan mustahil itu pro aja bla 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 gitu kan, cari aja 1000 alasan gitu. Jadi kalau bisa clickingnya itu dipakai. Nah kalau misalkan dalam kita belajar menekan chord, itu dipakainya dalam chord G atau B minor atau F juga dipakai. Nah gitu. Jadi pada saat kalian belajar dari pertama itu clickingnya dipakai ya, terusnya di G ini. Nah itu melatih kelingking kalian untuk bisa menekan senar dan juga clickingnya bisa kuat. Itu tips dari saya, 5 tips buat kesalahan kalian pemula belajar chord. Jadi begitu saja tips yang saya bisa bagikan untuk para pemula yang baru belajar banget menekan chord. Ingat ya, saya agak marah-marah seperti ini. Kenapa? Karena mencegah kalian itu putus asa duluan. Jadi kalian coba dulu tips-tips dari saya. Kalau misalnya nggak bisa, nah baru hubungi saya untuk kita belajar bersama alias les online. Promosi aja, enggak. Ya kalau misalnya kalian nggak bisa juga dalam 5 tips yang tadi, kalian bisa hubungi saya lewat Instagram ataupun mau kolom komentar di bawah atau nanti pada saat live streaming juga boleh. Tanya aja sepuasnya sampai kalian puas. Gimana sih caranya seharusnya neken chord yang B, C, ya bukan chord gantung. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Dan silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar. Bye-bye.